hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Disebutkan bahwa barang siapa yang menjalankan puasa selama Ramadan karena keyakinan yang ikhlas dan berharap mendapatkan pahala dari Allah, maka semua dosanya di masa lalu akan diampuni. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam jumpa kembali bersama saya Yohan Aurino dalam acara SK Sata Podcast edisi Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai mencikapi puasa di tengah pandemi COVID-19. Berkesempatan pada sore hari ini kami akan melakukan bincang-bincang bersama Bapak Kepala SMP Angkasa Lanut Adi Sucipto, Bapak Ardiansah Putra Lubis ST. Selamat sore Pak Yohan. Selamat sore Pak Ardiansah, sehat selalu Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana puasanya hari ini Pak, apakah lancar? Alhamdulillah lancar, sudah masuk hari ke-10. Harapannya nanti sampai akhir Ramadan tetap diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin, amin. Semoga sampai nanti di hari ke-30 kita selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan kita bisa bertemu kembali di hari yang suci, di hari yang fitrah. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan live Zoom, Pak. Jadi di sini kita bisa menyapa dulu sobat SK Sata kita. Ini live ya? Ya, kita live. Live. Nah, kebetulan ini Pak ada Ibu Pidin dari Bu Egi dan juga Bu Levi. Ibu Bitbin dari Yasarini Pusat. Selamat sore Ibu Egi. Selamat sore Bu Egi. Dari Bitbin Yasarini Cabang Lanut Adi Sucipto, Ibu Nisa. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Nisa. Oke. Untuk para hadirin Zoom yang sudah datang, kami ucapkan terima kasih. Selamat menikmati kegiatan pada sore hari ini. Baik Pak, di sini akan saya ajukan beberapa pertanyaan, yaitu berkaitan dengan pandemi yang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun ini. 2 tahun pandemi. Ya, sekarang kita sudah masuk ke tahun kedua di bulan Ramadan yang juga bersamaan dengan pandemi. Nah, apakah ada perbedaan yang mungkin begitu terasa, yang mungkin biasanya kita bisa bertatap muka secara langsung, sekarang hampir semua kegiatan dibatasi, hampir semua kegiatan dilakukan secara online. Nah, saya ingin bertanya, bagaimanakah tanggapan Bapak mengenai fenomena ini di mana terjadinya pandemi di tengah Ramadan, Pak? Baik, terima kasih kesempatannya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Egi Dadan dari Kabitbin Yasarini Pusat. Yang saya hormati, Ibu Nisa selaku Bitbin dari Yasarini Cabang Lanut Adi Sucipto, dan yang kami cintai, kami banggakan, Bu Nisa selaku Bitbin dari Yasarini Cabang Lanut Adi Sucipto, dan yang kami cintai, kami banggakan. Di sini kami perkenalkan dulu, ini adalah suatu terobosan dari kita, dari SMP Angkasa Adi Sucipto tentang pesantren Ramadan. Jika sebelumnya yang tadi dibahas oleh Pak Yohan, perbedaannya apa sih dari pesantren Ramadan yang tahun sebelum-sebelumnya mungkin pertama pandemi sama yang sekarang kedua pandemi ya? Perbedaannya apa sih? Kalau yang saya lihat, yang pertama itu tahun lalu kita hanya masih mengandalkan report and report. Jadi reportnya bagaimana dari siswa-siswi dalam melaksanakan pesantren Ramadan yang dilaksanakan di rumah. Karena mereka tidak mungkin datang ke sekolah seperti tahun biasanya yang melaksanakan bimbingan pesantren Ramadan, kemudian sampai menginap di sekolah untuk melaksanakan bimbingan sholat sunnah, sholat wajib, kemudian tata cara berwudu dan yang lainnya. Yang di sini adalah kita harus berubah dari kebiasaan kita atau yang sudah kita laksanakan di tahun sebelumnya, di pandemi pertama. Jadi kita hanya mengandalkan report dari siswa. Kemudian memasuki Ramadan, pesantren ini di tahun kedua ini terpikir dari rekan-rekan akademisi SMP Angkasa Adi Sucipto bahwa kita harus lebih memberikan feedback kepada anak-anak. Harapannya report yang diberikan oleh anak peserta didik kita di SMP Angkasa Adi Sucipto dalam pelaksanaan pesantren Ramadan itu menjadi lebih berkualitas dalam melaksanakan tugas pesantren Ramadan. Oke, jadi istilahnya ada 2 arah ya, tidak hanya mereka melaporkan saja, tetapi juga mendapatkan feedback langsung dari Bapak Ibu. Langsung. Seperti contohnya sekarang ini, anak-anak akan melihat,
kemarin yang sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu guru ini dalam pesantren Ramadan itu dibaca atau enggak sih sebenarnya? Atau cuman ditumpuk. Jadi nanti di sini kita akan melihat, oh apa sih yang sudah dikerjakan. Sisi positif lainnya, sisi positif. Teman-temannya yang lain atau teman sejawat kelas 7 maupun kelas 8 akan bisa sama-sama melihat, oh kalau si Chandra itu di rumah melaksanakannya seperti ini nih, pakai sarungnya yang warna kuning nih. Kalau jadi bisa memantau teman-teman juga ya Pak? Bisa memantau dan sebagai perbandingan, dan tentu yang kita cari adalah perbandingan menuju lebih kualitas yang lebih baik. Seperti itu. Oke Pak, kemudian mungkin hal yang masih sama, tetapi ini hal yang lebih luas, yaitu berkaitan dengan tradisi yang sering dilakukan mendekati di bulan Ramadan, baik sebelum ataupun di bulan Ramadan itu sendiri sampai nanti di setelah Ramadan. Tradisi apa yang mungkin mengalami perbedaan yang mungkin cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi umum pada sebelum pandemi, Pak? Oke, tradisi yang pertama jika melihat dari intern sekolah kita, yaitu pelaksanaan pesantren Ramadan. Yang pertama, yang jelas adalah anak-anak tidak bisa lagi melaksanakan pesantren secara langsung, mendapatkan bimbingan secara langsung, penuntunan secara langsung atas kegiatan pesantren Ramadan di sekolah ini. Kemudian tradisi yang lain adalah mungkin saat anak-anak beribadah di rumah masing-masing. Contohnya adalah pelaksanaan tarawih. Pelaksanaan tarawih itu jika sebelum pandemi adalah full, kita sampai dempet-dempetan itu dengan hati yang senang melaksanakan tarawih. Semakin ramai semakin senang ya Pak ya? Dengan banyak teman itu semakin senang. Sekarang hanya dibatasi sesuai anjuran pemerintah, tapi ini harus tetap kita sambut baik, karena ini lebih baik daripada Ramadan di pandemi tahun pertama seperti itu. Sekarang walaupun dibatasi jumlah 50% di kehadiran di masjid, kemudian wajib membawa sajadah sendiri masing-masing untuk dilakukan ibadah dengan tujuan memutus tali rantai penyebaran virus corona. Jadi memang ada tradisi yang biasanya kita laksanakan. Jadi di tahun kedua ini, dengan kata lain, kita akan berusaha atau pemerintah berusaha menjadikan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu tetap ada, tetapi dengan pembatasan. Oke, berarti hanya merubah caranya ya Pak? Merubah caranya, merubah tradisinya dengan tujuannya satu tadi, untuk keselamatan dan pemutusan virus COVID-19 ini. Oke, berarti secara garis besarnya kita bisa menyimpulkan bahwa semua kegiatan yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya itu tetap bisa dilakukan di tahun-tahun yang sekarang, hanya saja dengan beberapa batasan. Mungkin kalau ada yang masih ingat ada 5M ya. Nah, mungkin 5M itu bisa diterapkan mulai dari mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas atau kegiatan yang mungkin sekiranya bisa dilakukan di dalam rumah, maka bisa dilakukan di dalam rumah. Seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Baik, mungkin bisa diceritakan lagi Pak, mungkin pengalaman Bapak atau bagaimana cara Bapak menghadapi Ramadan khususnya di tahun ini Pak, agar istilahnya kegiatan ibadahnya sendiri itu tetap terjaga, tetapi tidak mengesampingkan keselamatan dari Bapak sendiri, seperti itu Pak. Baik, wah ini pertanyaannya berat ini dari Pak Yohan ini. Pertanyaannya berat, tapi insya Allah nanti dengan niatan kita di bulan Ramadan ini, khususnya di siswa-siswi SMP Angkasa Dusipto ini, bisa dijadikan suatu pegangan atau dasar dalam melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah mengerti tentang perasaan orang lain. Kalau kita mau hikmah di bulan suci Ramadan ini, mengerti perasaan orang lain. Maksudnya bagaimana Pak? Apa hubungannya puasa, ibadah dengan yang Bapak sampaikan nih, mengerti perasaan orang lain. Sebelumnya saya mau nanya nih Pak sama Pak Yohan. Iya, gimana Pak? Pak Yohan ini kalau dalam puasa merasakan lapar dan haus, iya pasti Pak. Jika dituliskan di dalam suatu kalimat atau kata, bagaimana menulisnya? Lapar dan haus. Saya merasakan lapar itu yang bagaimana ya? Haus itu yang, aduh gimana ya rasanya? Jadi itu yang harus kita tahu, mengerti perasaan orang lain. Oh rasanya itu seperti ini, lapar haus. Itu diimplementasikan bahwa kita harus mengerti ini perasaannya orang lain, bahwa teman saya atau saudara saya itu sedang sama-sama melaksanakan puasa. Oke, jadi kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain ya Pak ya? Betul sekali, jadi itu, karena hal itu jika terlaksana, insya Allah puasa kita akan lancar, pahala kita akan dapat. Kemudian yang kedua adalah hikmah dari puasa ini, cara-cara menghadapinya adalah konsisten dengan waktu.
Konsisten dengan waktu artinya seperti apa itu, Pak? Artinya adalah konsisten dengan waktu adalah kita terbitnya fajar sudah ada waktunya. Ya, sudah pasti. Betul. Di saat itulah kita akan melaksanakan puasa dengan mengucapkan niat nawaitu shomarodin anadai fardhi syahri ramadana adaan lillahi ta'ala. Fardhi syahri adaan lillahi ta'ala. Nah, yang sampai dengan matahari terbenam dan waktunya juga sudah ada. Pasti, ya. Waktunya di tiap-tiap daerah itu pun sudah ada. Jadi kita akan belajar konsisten dengan waktu. Dan jangan salah, di antara waktu terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari itu ada 4 sholat yang harus kita tepati. Jadi konsisten dengan waktu di situ. Jika dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, kita bisa konsisten dengan waktu dengan menjalankan ibadah wajib yang harus kita laksanakan. Insya Allah nanti setelah 30 hari kita melaksanakan ibadah Ramadan itu, kita akan terbiasa dengan menghargai waktu. Berarti kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa bahkan alam pun ibaratnya terbitnya matahari, terbenamnya matahari, itu pun disiplin. Nah, disiplinnya karena tidak pernah kan ibaratnya, harusnya mataharinya terbit jam 5, sekali-kali saya pending jam 6. Tidak pernah seperti itu, sudah disiplin. Maka kita bisa mengambil contoh, istilahnya Al-Quran tapi yang berasal dari alam tadi ya Pak? Betul sekali, karena itu sudah berhubungan ya, yang tertulis di Al-Quran itu tidak mungkin tidak, jadi sudah pasti seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran. Kesabaran di sini adalah kita sedang melaksanakan puasa, di mana yang tadi lapar, haus, kemudian tiba-tiba mungkin kita sedang berinteraksi dengan orang atau sedang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Saat itu orang tersebut melaksanakan atau membuat suatu perkara yang bisa membuat diri kita membatalkan puasa dengan atau menyia-nyiakan puasa kita dengan cara kita ikut marah atau kita menjadi benci, dengki dengan orang itu. Jadi kesabaran itu adalah tanamkan dalam diri kita. Yang pertama harus diucapkan itu adalah saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Sebagai benteng diri ya Pak ya? Benteng diri, lebih baik saya diam daripada saya harus menyelesaikan urusan orang ini. Seperti itu. Jadi kesabaran itu adalah poin yang ketiga untuk kesuksesan atau menyikapi bulan Ramadan di tahun ini. Kemudian yang keempat adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, Tentu. Nah ini hawa nafsu di sini untuk implementasi di anak-anak SMP Angkasa Disipto kelas 7, kelas 8, kelas 9, tentunya tidak boleh makan dan minum sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian nafsu yang lain adalah saya ini berhenti makannya nanti saja deh kalau sudah salam sholat subuh kedua, kan bunyinya selesai sholat terdengar azan subuh sampai dengan azan maghrib gitu. Ada yang kalau saya pas salam di sholat subuh saya masih minum, masih boleh kan, subuhnya masih ada. Dan itu tidak boleh. Kita harus menahan hawa nafsu bahwa kita harus tepati untuk melaksanakan puasa ini. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting ini Pak, merasakan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa sih maksudnya? Maksudnya adalah seperti sekarang ini nih Pak Yohan, kita sudah 3 hari ya di Jogja ini cuacanya cukup ekstrim ya. Cukup ekstrim Pak, hari ini panas sekali. Panas sekali, kemudian yang sebelum tanggal 1 Ramadan itu hujan, sejuk gitu ya. Tapi sekarang ini 3 hari terakhir terutama itu panasnya panas sekali. Subhanallah, panas sekali, ekstrim sekali. Kalau kita tidak merasakan kebersamaan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi apa? Kita akan masuk kamar mandi mungkin, minum. Saat berwudu kita dengan sengaja menelan air wudu kita. Dengan ciri-ciri itu kita tidak bisa menerapkan yang kelima ini, merasakan kebersamaan diri dengan Allah. Kalau kita menerapkan itu, kita akan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang mengawasi kita loh, sedang berpuasa loh. Jadi tidak boleh, walaupun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu loh, dan nanti puasa kita tuh yang akan diterima atau tidak itu yang menentukan beliau. Jadi kita harus merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu.
Baik Pak, luar biasa sekali. Sini ada beberapa poin penting yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ardian. Yang pertama, jika kita ingin merasa Ramadan kita itu baik, kita harus berusaha untuk merasakan apa yang juga dirasakan oleh orang lain. Jadi tidak hanya egois, kita hanya merasakan, wah saya haus, saya lapar. Tapi di sini kita bersama-sama, bersama keluarga kita, bersama mungkin Bapak Ibu guru, bersama teman-teman kita merasakan haus bersama, kita merasakan lapar bersama. Ketika nanti waktunya sudah masuk waktu maghrib, sudah waktu berbuka, kita juga merasakan makan bersama, berkumpul bersama. Itu poin yang pertama yang tadi luar biasa sekali disampaikan. Kemudian yang kedua adalah tentang tepat waktu, disiplin waktu. Bahwa alam saja mengajarkan kalau ya terbit itu jam sekian, terbenam itu dan sekian, maka kita juga harus menjadi orang yang disiplin waktu tadi. Kemudian yang poin ketiga adalah sabar. Nah, sabar ini menjadi benteng kita. Kalau mungkin di bulan biasa apa sedikit disenggol sedikit, wah apa kamu dan seterusnya. Tapi di bulan ini yuk kita coba untuk lebih menahan diri. Kita coba untuk bersabar, menurunkan ego kita masing-masing. Kemudian di poin keempat tadi disampaikan yaitu tentang menahan hawa nafsu. Nah, ini biasanya ini yang sering anak kecil ya, biasanya anak kecil mungkin yang anak masih SMP ini masih sulit untuk Pak lapar, Bu haus. Nah, untuk mungkin SMP sudah mulai, oh saya sudah ada kewajiban di sini untuk bisa mulai menahan nafsu tadi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah ketika semua tadi sudah tercapai, maka kita akan merasa lebih dekat dengan Allah. Kita akan merasa kalau saya berpuasa, saya beribadah itu bukan karena ada orang lain ya Pak ya, tetapi di sini karena adanya kesadaran diri bahwa oh kita itu selalu diawasi Allah, kita harus selalu dekat dengan Allah, maka kita harus menanamkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata lillahi ta'ala atau untuk Allah Subhanahu wa taala semata, seperti itu. Baik Pak, ini bersamaan dengan kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Ramadan pesantren. Di sini kita juga melakukan pesantren tetapi secara online Pak. Nah, nanti di sini nanti kita akan menyaksikan beberapa tayangan, beberapa file atau video yang sudah diunggah oleh anak-anak. Nah, ini yang tunggu-tunggu ya. Ya, ini mungkin ada yang penasaran ya, ini temannya ngirim seperti apa nih, kita bisa lihat langsung beberapa cuplikan videonya. Di sini ada beberapa kegiatan, mari kita saksikan bersama-sama. Itu tadi beberapa kegiatan anak-anak siswa-siswi SMP Angkasa yang dilakukan selama kegiatan pesantren, meskipun dilakukan di rumah, tetapi kita bisa melihat kedekatan mereka dengan saudara mereka, dengan keluarga mereka, dan tadi juga ada beberapa anak-anak yang sudah mulai melakukan kegiatan juga di ruangan, di masjid dan seterusnya, tetapi tetap tidak menghiraukan tentang protokoler kesehatan. Bagaimana Pak tanggapan Anda tentang kegiatan tadi Pak? Tanggapannya tentang kegiatan anak-anak nih selama melaksanakan pesantren Ramadan di rumah. Untuk anak-anak kelas 7, kelas 8 yang sedang melaksanakan pesantren Ramadan, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, wali kelas bahwa Ramadan pesantren tahun ini anak-anak itu wajib melaksanakan 3 hal, yaitu sholat subuh, kemudian melaksanakan tartil Al-Quran, dan yang terakhir adalah sholat taraweh. Di sela-sela 3 kegiatan itu, SMP Angkasa Harjito juga memberikan suatu reward untuk anak-anak semua yang melaksanakannya dengan sepenuh hati, dengan semangat, dengan mengharap ridho dari Gusti Allah Ta'ala, dan memberikan kualitas yang terbaik. Nah ini nih untuk yang mungkin masih belum mengumpulkan tugas-tugasnya tadi nih, bisa digunakan sebagai motivasi diri ya. Jadi wah, masa saya istilahnya kalah dengan temannya, kalah di sini dalam hal kebaikan tidak masalah. Kalian berlomba-lomba untuk mencari kebaikan tidak masalah. Bukan diniatkan untuk istilahnya pamer atau riak, bukan. Tetapi di sini adalah untuk saya ada kualitas perbaikan dirinya.
dari sebelum bulan Ramadan masuk ke bulan Ramadan ada peningkatannya. Nah, harapannya nanti melalui kegiatan pesantren Ramadan ini meskipun dilakukan di rumah, meskipun dilakukan secara online, tetapi anak-anak tidak kehilangan semangatnya ya Pak ya. Betul sekali. Karena mengingat mungkin ada perbedaan ya Pak ya antara yang sekarang dilakukan oleh anak-anak kita, mungkin dengan ketika Pak Ardi dulu sedang di jenjang SMP mungkin ada perbedaan. SMP. Ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan Pak? Oke, jadi untuk anak-anak semua nih kelas 7, kelas 8, sewaktu saya SMP seusia dengan anak-anak semua, yang kebetulan SMP saya juga ada di Jogja, yaitu SMP Depok 4 atau dikenal dengan SMP Babarsari. Babarsari, ini beda kondisinya dengan anak-anak sekarang nih, yang lebih beruntung. Misalnya dulu kalau saya itu belum fasih dalam membaca Al-Quran sewaktu SMP, ini sebenarnya tanda igom ini dibacanya bagaimana sih? Igom bila gunah ini gimana sih penerapannya? Ya kan? Nah, kita harus memang bertanya sama orang yang tahu. Harus dalam ketemu langsung, guru agama kita. Agama. Pak guru ini bagaimana? Ini membacanya yang benar tuh bagaimana? Kalau sekarang anak ini harusnya lebih semangat, lebih bagus. Ketika jadi Google idgham bila gunah, membaca Al-Quran yang baik dan benar, pasti ada. Langsung terbantu ya Pak. Langsung terbantu. Bedanya itu dengan tahun lalu dan tahun sekarang. Jadi harapannya di sini anak-anak ini merubah change mindsetnya. Change mindsetnya Ramadan ini tuh ya, kalau dulu ya kita ya, Ramadan ini ya habis sholat subuh ya saya akan jalan-jalan sama teman-teman ya bareng-bareng ya Pak ya. Mungkin melihat yang pada lempar-lemparan mercon gitu kan. Kemudian saat taraweh itu saya kalau bisa datangnya paling awal karena di situ saya akan rebutan zaburan. Saya zaburan ya, setelah membaca Al-Quran itu ada zaburan. Di situ kita akan berlomba-lomba seperti itu dan identik dengan berkumpul dengan teman. Iya, bersama-sama tadi. Semua setiap hari itu mungkin kumpul dengan teman-teman. Mungkin yang sekarang ini kita tuntun atau kita arahkan anak-anak kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9 yang sedang melaksanakan ibadah puasa ini tolong dirubah bahwa niatkan dulu dalam pertama itu adalah mencari pahala di bulan suci Ramadan ini dengan penuh berkah, dengan penuh pengharapan karena Allah Ta'ala. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa Ramadan ini di tengah pandemi. Iya, Ramadan di tengah pandemi. Keselamatan itu tidak ada yang bisa menjamin kecuali diri kita sendiri dengan membatasi anjuran pemerintah prokes 5M. 5M. Jadi kalau misalnya sewaktu dulu SD nih yang kelas 7 nih ya kan masih kumpul-kumpul sama teman harus mulai dirubah mindsetnya. Oh, saya Ramadan tapi sedang pandemi. Saya nggak boleh nih harus kumpul-kumpul sama teman. Berarti saya pakai waktu buat apa ya? Pakailah waktu untuk ibadah. Pakailah waktu untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Kemudian dari sekolah ada tugas nih seperti ini, ada lomba. Kita juga ada lomba ya. Ada lomba, Pak. Lomba azan, lomba tartil Quran. Hadiahnya lumayan, hadiah untuk bisa berkomunikasi kan ya, untuk pulsa ya, hadiahnya pulsa. Itu yang kita kejar. Jadi rubahlah mindset bahwa kalau dulu mungkin masih sekolah dasar Ramadan itu ibadah sambil main, terkenalnya seperti itu. Kesempatan untuk main dengan teman-teman. Sekarang rubahlah menjadi saya niat untuk bulan suci Ramadan melaksanakan kegiatan yang mengharap pahala yang sebesar-besarnya dengan membatasi diri saya untuk berinteraksi dengan orang lain dikarenakan kita sekarang masih berada dalam pandemi COVID-19. Seperti itu. Tetap bisa melakukan ibadah, mungkin diberikan kesempatan yang tadinya kita waktunya terbuang sia-sia untuk main, untuk dengan teman-teman tadi, sekarang kita diberikan waktu khusus justru untuk lebih fokus, lebih khusyuk dalam beribadah tadi ya Pak. Spesial memang Ramadan. Berarti itu perbedaan yang mungkin sangat terlihat dibandingkan zaman Bapak dulu SMP, zaman kita SMP dengan SMP sekarang. Mungkin mohon izin untuk Ibu Egi, mungkin tadi adalah sedikit cerita dari Pak Adi ketika beliau sedang duduk di bangku SMP, pengalamannya ketika menempuh puasa dan seterusnya. Mungkin Ibu Eki bisa menceritakan sedikit pengalamannya mungkin ketika dulu masih duduk di bangku SMP seperti apa? Oke, terima kasih Pak Yohanes. Kalau saya kan era tahun lampau ya. Wah, saya jauh dari bapak-bapak yang di sini, ini adik-adik saya ini gitu ya. Kalau zaman dulu saya SMP itu
itu tahun 85, 84. Saya 84 SMP. Memang suasananya beda banget. Godaan yang saat ini saya akui lebih banyak. Jadi kalau anak-anak di sini mampu menghadapi godaan yang ada di era sekarang tuh jauh lebih hebat daripada Bunda zaman dulu. Kenapa? Karena zaman dulu Ardiansah kan nggak ada HP. Betul Ibu. Ya. Jangankan HP ya, zaman saya dulu telepon hanya ada telepon rumah. Telepon koin tuh belum ada loh. Nah ini aja, ini kan nggak ngalamin ya telepon koin yang pakai tekling tekling gitu ya, gitu. Nah kalau taruna-taruna yang pada masanya masih ada tuh oke lah, masih ada ya. Ada wartel. Zaman saya belum ada wartel loh, Ardiansah. Jadi zaman saya tahun 83, 84 tuh belum ada wartel, belum ada warnet. Belum ada internet. Jadi anak-anak sekalian, zaman Bunda dulu itu sebetulnya lebih sedikit godaan, dan kalau saya merasa memang berat anak-anak zaman sekarang. Saya sore sudah ada siaran dari satu-satunya TV RI pada masa itu. Hanya ada siaran agama, Pak. Jadi memang saya katakan saya lebih beruntung tanda kutip, godaannya sedikit dibanding anak-anak tersayang yang saat ini. Anak-anak saat ini memang dituntut memilih sendiri, baik buruk ada di tangan anak-anak sekalian. Kalau dulu zaman Bunda lebih menerima apa adanya, Pak Ardiansah. Siap. Ya, karena TV hanya satu dan siaran TV dikendalikan pemerintah ya Pak Ardiansah. Zaman saya dulu sore itu full siaran agama kalau bulan puasa, Pak. Wah. Nah, jadi kan saya nggak ada pilihan. Nggak ada gadget, nggak ada internet, tidak ada apapun yang mampu membuat saya perhatian saya teralih ya. Jadi hanya ada itu dan semua sama di semua RT RW ya. Pencetannya satu itu Pak. Tidak ada yang lain. Pindah ke radio, radionya pun sama. Ya, jadi sudah sama oleh dulu zaman era dulu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kegiatan yang paling digencarkan itu Karang Taruna, Pak. Karang Taruna. Ya, jadi itu di masjid-masjid Karang Taruna itu sudah istilahnya mengannounce kegiatan masjid di mana anak-anak di wilayah itu. Saya kebetulan besar ada di daerah Radio Dalam. Oh, ya. Jakarta Bu, Jakarta Selatan. Ya, dulu belum ada PIM ya, jadi di situ masih hutan pinus segala macam begitu ya. Tapi semua sama antara Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Makanya zaman saya ada yang namanya gelanggang remaja, Pak. Gelanggang remaja. Dan itu harus. Nah, jadi bisa dibayangkan sistem pendidikannya memang hanya seragam, Pak. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lainnya, Bu ya. Sisi positif ada, sisi negatif kreativitas nggak ada. Jadinya makanya begini ya. Kalau anak-anak sekarang banyak pilihan, baik dan buruk tergantung anak-anak sekalian. Tapi Bunda yakin justru di masa sekarang lah di mana anak-anak sekalian harus memilih, kreativitas kalian pasti lebih bagus daripada kreativitas generasinya Bunda. Ya, gitu. Betul sekali Bu. Baik Bu, luar biasa sekali Bu. Jadi perbedaan yang sangat menonjol sekali itu terlihat dari sisi teknologi ya Pak ya tadi yang bisa kita percaya. Di mana zaman dulu ya masih belum ada boro-boro gadget, telepon, mungkin HP mungkin ya Bu ya. Mungkin HP nggak ada. Belum ada. Belum ada ya zaman segitu ya Pak ya. Yang disampaikan Ibu tadi, jadi ada itu telepon rumah. Baru telepon rumah bahkan. Telepon rumah yang punya ini loh Pak, yang punya hanya segelintir orang. Karena yang punya telepon rumah itu prasyarat ke pemerintah, ke Telkom itu banyak. Nah, jadi belum tentu kita daftar dikasih. Gitu. Kalau dulu saya masih ngerasa loh ya. Oh, itu di Jakarta. Itu di Jakarta, apalagi di daerah. Gimana di Jogja? Nah, apalagi daerah lain, Pak, yang istilahnya lebih jauh dari pusat kota tadi ya, Pak ya. Betul. Oh, pantas dulu saya waktu masih kecil, Pak, itu masih nemu telepon koin. Iya, waktu saya SMP itu masih pakai telepon koin tadi, Pak. Masih ada. Pak Yo, SMP tahun berapa, Yo? Saya tahun 2005, Bu. Alah, kalau Pak Ardiansah? SMP tahun 2000, Ibu. Oh ya masih kecil-kecil itu. Masih kecil.
Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu. Itu tadi mungkin perbedaan yang cukup signifikan ya antara mungkin di zamannya Ibu Egi dulu ketika tahun 83-84, kemudian di zamannya Pak Ardian sekitar tahun 2000-an, dan zaman sekarang anak-anak yang sekarang di tahun 2020-an ini, yang mana yang paling membedakan itu ada dua hal tadi yang mungkin dikupas. Yang pertama adalah dari sisi godaannya. Ya, kalau zaman dulu kan istilahnya ya masa nonton siaran agama tergoda. Kalau zaman sekarang kan nonton TV sebentar, iklan sirup, Marjan. Gitu ya. Kita nonton HP sebentar, ada iklan minuman apa, makanan apa. TV ada iklan loh Pak. Ya. TV tidak boleh ada iklan. Wow, bener-bener siaran agama semua agama, ya, Bu, ya? Ya. Itu jadi saya nggak mungkin netes air liur gara-gara hidup marjan. Baik Bu, baik. Oke, mungkin ada sedikit pengalaman Bu, mungkin yang bisa atau mungkin pesan-kesan kepada anak-anak yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan pesantren. Mungkin ada yang mungkin Ibu bisa sampaikan agar anak-anak tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pesantren di masa sekarang ini, Bu, monggo. Oke, terima kasih. Saya sebetulnya terkesan sekali dengan SMP Angkasa Adi Sucipto. Karena kebetulan saya memantau sekolah SMP Angkasa itu ada 13. Jadi anak-anak sekalian, kalian harus merasa sangat beruntung karena berada di sekolah yang demikian perhatian terhadap pembinaan atau pembentukan karakter anak-anak. Karena tidak semua sekolah menyelenggarakan dan mau ya guru-gurunya repot mengadakan kegiatan-kegiatan mengisi waktu yang bermanfaat seperti ini. Ya kan? Banyak sekali yang hanya memberi tugas seperti yang tadi Bapak sampaikan, sehingga anak-anak tidak termotivasi. Apakah tugasnya dilihat atau enggak, tapi di sini kalian semua bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ini semata-mata untuk kepentingan kalian. Jadi Bunda sangat mengharapkan acara-acara yang diselenggarakan sekolah dipahami bahwa ini positifnya adalah buat diri kalian sendiri. Betul. Bukan apa-apa, sekali lagi Bunda sampaikan, Bunda melihat SMP yang ini, yang itu, di Jakarta juga Bunda mencoba untuk ikut di beberapa SMP, bahkan negeri Bunda lihat, tapi tidak selalu ada sekolah yang mau repot seperti Bapak dan Ibu kalian, Ibu guru kalian seperti ini. Jadi, apa yang sudah dirancang oleh sekolah, tolong diikuti dengan seksama, dihayati, dan kegiatan ini insya Allah akan mendatangkan pahala bagi semua, termasuk yang menyelenggarakan. Ya, saya sangat mengapresiasi Pak Ardiansa dan guru-guru semua. Istilahnya ini semua pasti juga dengan dukungan penuh dari cabang. Saya lihat di sini ada adik saya, ya, sore loh masih mau bergabung di sini. Yang biasanya ibu-ibu lain biasanya sudah repot di dapur, tapi masih meluangkan waktu, tandanya perhatiannya ini sudah dari segala pihak. Ya, jadi Bunda sangat mengharapkan semua pelajaran diserap dengan baik, dan sekali lagi Bunda udah nggak sekali lagi ya ngomong di sini, tapi ini udah keberapa kalinya, jangan pernah nunggu pandemi berakhir, kita rugi sendiri. Yang ada sekarang kita olah, kita cari solusinya yang terbaik buat diri kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang tetap terisi baterainya dengan baik, walaupun pandemi. Ya, jangan mencontoh sekolah lain yang pandemi ya nyerah begitu saja. Itu jauh dari istilahnya menyerah, itu jauh dari nafas Islam ya Pak ya. Betul sekali. Karena kita sudah diberi contoh, Nabi besar kita Muhammad SAW menyatakan bahwa beliau di masa kejayaan Islam pada saat itu, jangan pernah lupa, Islam tidak pernah kalah dalam berperang. Betul. Ya, jadi kalau kita betul-betul menjalankan agama kita, nafasnya adalah betul Islam, kita bukan hanya sekedar sholat, bukan sekedar menahan hawa nafsu, lapar, haus, tapi ya itu tadi, perilaku nafas agama kita bangun dan kita bawa di mana saja kita berada, termasuk dalam menghadapi pandemi ini. Nggak boleh patah semangat, nggak boleh nyerah, ada kesulitan cari solusinya, belum berhasil, nggak masalah. Saya tahu beberapa laporan siswa itu nilainya agak turun di masa pandemi, nggak masalah. Tapi at least kalian mencoba untuk selalu belajar maksimal
ada yang nggak ngerti nanti bisa ditanya dengan segala cara. Saya yakin Bapak dan Ibu guru Adi Sucipto ini adalah orang-orang yang bukan hanya guru di sekolah, tapi bisa hadir kapan saja dan di mana saja buat anak-anak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi penuh inspirasi ya dari Ibu Egi, dari Kabidbin Yayasan ini Pusat, Yayasan Ardia Karini. Tadi sedikit disinggung masalah zaman kenabian bahwa kita ini umat Muslim ini tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Jadi perangnya Nabi itu yang disampaikan Ibu tadi itu pertama kali adalah perang Badar, Pak. Itu sekitar 2 Hijriah. Di situ ada perang yang krusial antara kaum muslimin dan Quraisy. Ya perlu kita garis bawahi di sini, para mujahidin kaum muslimin itu berperang saat bulan suci Ramadan. Jadi saat puasa juga. Jangan dijadikan puasa ini baru ini sedikit, ada tugas sedikit, ada tugas lepas. Sudah mengeluh terlebih dahulu ya Pak. Itu ya, yang memperjuangkan agama ini melaksanakan peperangan dengan dalam kondisi berpuasa. Jadi anak-anak seperti yang Ibu tadi sampaikan, tetap semangat, tetap jangan berdiam diri di masa pandemi seperti sekarang ini, seperti itu Pak. Jadi mungkin garis besarnya untuk anak-anakku tetap semangat. Intinya kita meskipun di kondisi yang sedang pandemi seperti ini, apalagi ditambah puasa, kita tidak harus mencari alasan. Wah kan baru pandemi Pak, wah kan baru puasa. Oh itu bukan alasan. Karena kalau kita menyerah pada keadaannya, kita tidak akan jadi pribadi yang lebih baik. Anggap saja ini adalah ini ujian buat kita. Yang tadinya kita hanya biasanya diuji dengan puasa saja, pahalanya sudah besar, apalagi kita diuji di bulan puasa di tengah pandemi. Insya Allah semua kegiatan yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena niat untuk memperbaiki diri di bulan puasa ini akan dilipat gandakan sehingga nantinya menjadi amalan untuk kita semua dan tetap bersemangat dalam mengikuti aktivitas. Amin. Amin. Nah dari tadi kan kita sudah membahas tentang kegiatan pesantren ya Pak ya. Nah mungkin Bapak sedikit penasaran tadi, mungkin teman-teman di sini juga penasaran kegiatannya apa saja sih yang nanti akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan. Inilah hari pertama, mulai dari ada lomba azan, ada lomba tartil juga. Nah, kita akan menyaksikan beberapa tayangan lomba-lombanya. Penasaran nggak nih, Pak? Kira-kira? Ini jadi belum pengumuman ya? Belum. Masih ada waktu untuk yang belum mengumpulkan, Pak. Atau yang mau Bu, revisi, saya mau ini pakai apa itu lampu diedit, selfie biar lebih bagus. Itu biar lebih boleh ya? Maksimal masih jadi boleh, ini Pak. Tampilan sementara sebelum pengumuman ya? Ya, ini yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak, kita bisa menyaksikan bersama-sama, Pak. Yang sebelumnya azan Jogja, ini dirubah untuk karena hadiah yang menarik nih jadi azan Madinah seperti itu kan bisa juga ya? Bisa Pak. Bisa. Oke, kita langsung saksikan saja. Berikut adalah tayangan dari beberapa hasil lomba yang sudah dikirimkan oleh anak-anak. Silakan disaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana ma ahsani taqwim.
Tumma radadnahu asfala safirin illa ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, itu tadi beberapa tayangan Pak tentang lomba yang dilaksanakan oleh anak-anak siswa-siswi SMP Angkasa Adi Sucipto. Seru ya Pak ya, kegiatannya Pak ya? Seru sekali, terutama yang pembacaan ayat suci Al-Quran ya, tartil ya, sudah mulai bagus ininya, harokatnya, kemudian panjang pendek sudah bagus. Tinggal yang belum diperbaiki lagi, kirim ulang, sampaikan ke wali kelasnya. Masih ada kesempatan ya untuk yang belum, untuk yang mungkin masih kok saya kemarin masih kurang ini ya, kurang fasih, kurang tartilnya dan seterusnya, bisa dikirimkan lagi ya. Harapannya nanti tidak hanya dapat hadiahnya, tetapi proses dari belajarnya, dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum baik menjadi lebih baik. Nah, itulah yang menjadi inti dari kegiatan pesantren Ramadan ini. Betul sekali. Oke, kita bisa masuk ke pertanyaan dari anak-anak. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari anak-anak yang akan disampaikan. Silakan untuk yang mungkin ada pertanyaan, bisa dinyalakan audionya, bisa ditanyakan langsung ke narasumber pada sore hari ini. Silakan. Ada yang mungkin mau bertanya? Silakan, kalau ada yang mau bertanya.
Baik, ini sudah ada pertanyaan Pak dari salah satu peserta didik, yaitu dari via Ananda Kelvin, ya, ada di via chat. Oh. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, kalau misalkan tidak tahan lapar, bagaimana ya Pak ya? Nah, mungkin ada tips-tipsnya Pak mungkin, ya. Oke. Bisa disampaikan Pak mungkin tipsnya dari Pak Ardi agar puasanya bisa kuat menahan lapar Pak, seperti itu. Kevin kelas? Kelvin kelas 7. 7 Delta ya, ya, Kevin. Kelvin kelas 7 Delta. Oke, pertanyaannya good question, tapi untuk pertanyaan bagaimana jika tidak kuat menahan lapar? Ya, yang perlu kita tahu dulu yang pertama adalah memang puasa itu menahan haus dan lapar. Yang paling di situ dasar, akan diuji imannya kita. Seberapa sih imannya seorang ini? Seberapa besar sih keyakinannya terhadap apa di balik hari yang besar nih atau bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini? Apa sih yang akan kita dapat? Itu tergantung daripada iman seseorang. Sedikit menambahkan daripada dasar tadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara menahan haus dan lapar. Yang tadi saya jadi terinspirasi begitu Bu Egi dari Yayasan Pusat itu menyatakan bahwa perang Islam itu jarang diekspos, tapi perlu kita tahu bahwa kita tidak pernah kalah dalam melaksanakan perang penyebaran agama Islam sampai ke Romawi dan Persia ya waktu itu ya. Kala itu ada namanya perang Khandaq. Perang Khandaq itu artinya parit. Parit, Khandaq itu parit. Jadi Madinah itu mendengar kabar bahwa kaum Quraisy setelah perang Uhud dia akan datang kembali menyerang ke Madinah. Di situ Rasulullah berdiskusi dengan para sahabatnya, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Dan akhirnya disetujui bahwa di sekeliling Madinah ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membuat khandak atau sebuah parit. Parit ini lebarnya kalau tidak saya salah 6 meter dan dalamnya harus lebih dalam daripada 2 ukuran tubuh manusia. Wah, dalam sekali berarti. Ya, sehingga tidak bisa dilalui orang maupun kuda waktu zaman itu. Zaman itu karena sudah akan tahu Madinah ini akan diserang oleh kaum Quraisy sehingga para khalifah-khalifah yang membawa makanan keluar masuk perdagangan di Madinah itu sedikit terhambat, sehingga di situ persediaan makanan di Madinah itu terbatas. Pada saat itu dengan keteguhan iman para sahabat dan keyakinannya akan pertolongan dari Allah SWT melalui sabda dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu dengan kegigihannya terus membuat khandak di sepanjang keliling Madinah. Membuat khandak, kemudian ada cerita pada masa itu, seorang sahabat, sungguh aku menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW mengikat perutnya dengan batu. Oh, karena tadi ada salah satunya karena kekurangan bahan tadi. Karena lapar sekali, menahan lapar, tenaga yang dikeluarkan itu banyak, diikatkanlah batu di perutnya menggunakan imamahnya. Imamah itu pengikat kepala. Seperti itu. Jadi diikatkan dengan kencang untuk menahan lapar. Yang perlu poin dalam bisa kita ambil di sini adalah bukan wah lapar nih aku langsung mengikat perut dengan imamah, bukan seperti itu. Yang perlu kita ambil di sini bahwa keyakinan daripada sahabat pada masa itu akan pertolongan Allah, akan janji Allah, akan pahala yang melimpah, apalagi di bulan Ramadan. Lapar itu akan kita tahan dengan ringan, dengan perjuangan yang sudah kita ambilkan contoh tadi. Dan jangan pernah khawatir, kita hanya lapar sampai waktu matahari terbenam. Setelah itu insya Allah kita bisa makan, minum untuk daripada berbuka puasa. Seperti itu. Nah, kemudian perlu saya tambahkan lagi nih ke anak-anak kelas 7, kelas 8. Selain tadi ada 5 hal ya yang saya sampaikan, 5 hal tadi. Yang nantinya akan dirangkum oleh anak-anak di podcast ini ya kan, apa sih yang sudah dibahas, apa sih yang sudah disampaikan dalam podcast itu, mungkin tadi dari
narasumber lain, yaitu Ibu Egi juga apa sih tadi yang disampaikan oleh Ibu, itu nanti rangkumannya dikumpulkan ke wali kelasnya, seperti itu. Nanti melalui WhatsApp grup ya bisa disampaikan. Saya tambahkan sedikit tentang materinya tadi Pak, ada 5 materi tadi tentang puasa. Bagaimana amalan itu biar bisa diterima Pak? Kita harus menghindari 2 hal. Apa saja itu Pak? Yang pertama, kita selama bulan puasa, walaupun kita menahan haus dan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, jika kita tidak melaksanakan sholat wajib, maka bukan kita tidak mendapat pahala, tetapi kita mendapatkan pahala, tetapi kita tidak bisa menggunakannya. Seperti itu. Semacam sia-sia gitu ya? Seperti sia-sia. Makanya banyak yang menyampaikan hanya haus dan lapar, kamu cuma puasa tidak sholat. Seperti itu. Yang kedua adalah kita tidak berhenti dengan berbuat maksiat. Seperti contoh, kita terus membuli teman kita, membuli teman kita, walaupun cuma di sosmed komen, lu nggak puasa, paling minum tadi, jadi kita terus-terusan bully. Jadi itu juga sama saja kita tidak mendapatkan amalan dari puasa itu, tidak bisa kita gunakan. Sebagai contoh, apa sih Pak contohnya? Contohnya adalah Pak Yohan punya uang 20 juta. 20 juta. Kemudian akan dibawa ke bank. Mau saya tabungin, tabungkan, ini KTP-nya Pak Yohan, dibuatkanlah buku tabungan. Dibuatkanlah ATM oleh petugas banknya. 20 juta ini ibarat amalan puasa Ramadannya Pak Yohan. Begitu selesai mendapatkan ATM dan Pak Yohan pulang, seminggu setelah membuat ATM itu Pak Yohan akan mengambil nih amalan ibadahnya Pak Yohan, 20 juta. Tetapi Pak Yohan tidak menjalankan sholat dan terus melaksanakan berbuat maksiat selama bulan Ramadan. Jadi itu diperumpamakan sebuah pin ATM. Dapat, pahalanya dapat, tapi tidak bisa digunakan. Hai Pak Yohan, ini amal ibadahmu selama bulan puasa. Kamu mau pakai mana pinnya? Kata malaikat seperti itu, mana pinnya? Aduh, pinnya berapa ya? Karena selama puasa kemarin saya nggak sholat 5 waktu nih, nggak terus berbuat maksiat. Oh ya sudah, berarti kamu tidak bisa menggunakan amalan ini. Jadi itu yang harus dihindari atau yang harus dilaksanakan. Jadi harus sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, dan menghindari perbuatan yang maksiat. Seperti itu. Terima kasih berarti. Tadi diceritakan tentang kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW dia menahan laparnya dengan salah satu caranya adalah menggunakan batu ditaruh di perutnya kemudian diikat. Mungkin kalau sekarang kita dikatakan kalau kita kan lapar tidak selama 24 jam. Kita tidak makan tidak 24 jam. Kita hanya dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, sehingga kita bisa merasakan apa yang mungkin teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung rasakan. Kita berusaha untuk berempati terhadap mereka. Itu yang poin yang pertama tadi. Yang kedua, jangan sampai puasa yang istilahnya sudah susah payah dilaksanakan, tetapi amalan-amalan yang justru lebih penting di dalamnya itu tidak kita laksanakan. Karena ibarat tadi kita menabung tetapi uangnya tidak bisa dipakai. Nah, buat apa? Tapi kalau kita sudah puasanya bagus, diniatkan karena Allah, karena ingin mencari ridha Allah, ditambah lagi dengan ibadahnya, mungkin tadi dengan adanya tugas dari sekolah, yang tadinya mungkin Al-Qur'annya lama tidak dibuka karena harus membaca surat Atin, harus dibuka kembali, dibaca kembali. Yang tadinya mungkin yang laki-laki malu untuk azan, mulai belajar azan. Bagaimana azan yang baik? Karena hakikatnya laki-laki itu ya harus bisa azan ketika nanti sudah dewasa, minimal kalau tidak di masjid ya mengazani putra-putrinya ketika lahir ya Pak ya. Betul sekali. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau anak-anak. Oke, ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini dari Tejo Baskoro, kelas 8B. Tejo Baskoro. Pertanyaannya, ya benar Pak, ini ketua OSIS kita. Wah, ini aktif sekali bertanya. Maaf Pak, saya mau bertanya, Pak Ardiansyah pernah tidak dalam tanda kutip curang puasa di zaman SMP, jadi waktu masih sekolah dulu, Pak? Kok pinter ya pertanyaannya? Untuk belajar ya maksudnya ya? Oke. Maksudnya curang membatalkan puasa, cheating puasa gitu mungkin ya kalau nggak ada orang, kan mungkin masih SMP ya, belum begitu fase, belum begitu paham. Tadi mungkin bisa diceritakan kalau ada pengalaman atau tidak mungkin? Ini berhubung saya juga dalam kondisi puasa, jadi harus saya katakan sejujur-jujurnya. Kalaupun saya bohong nanti terpotong nih amalan saya, jadi saya harus mengatakan sejujurnya. Jadi Baskoro bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini Pak, sejak SMP itu
alhamdulillah puasa saya sudah saya rubah mindsetnya untuk 30 hari finish. 30 hari Walaupun saya non-stop, tidak Pak, ya. dalam arti selama melaksanakan puasa itu ada kalanya pengen banget ya, pengen banget ini ya, pengen ini ya. Jadi belum fokus terhadap apa sih yang harus dilaksanakan selama Ramadan ini, apa sih yang harus saya lakukan, apakah cuman yang penting saya nggak puasa, yang penting saya tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Itu dulu yang saya pikirkan. Makanya kita harus buatkan ini program Ramadan, pesantren Ramadan di SMP Angkasa ini untuk merubah mindset itu, Pak. Merubah mindsetnya bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, bahwa ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh suci, kesempatan kita untuk menambah pahala, seperti itu. Kemudian tadi Baskoro ya, cheating, saya pernah cheating itu waktu kelas 1 SMP. 1 SMP, mungkin masih awal-awal ya Pak ya? 1 SMP, saya biasanya keluar dari rumah, nyetop dulu angkot, masih angkot kuning, namanya kol tuyul kalau di sini, kol tuyul, angkot kuning naik des, tapi waktu itu sudah habis kolnya karena tidak seramai dengan bis, sudah habis, dan akhirnya saya lihat jam, sudah jam 7 kurang seperempat atau 6.45, saya kembali ke rumah, ambil sepeda ke sekolah, naik sepeda waktu itu. Dan rasanya Pak, waktu pelajaran jam pertama tuh Masya Allah, rasanya haus ya setengah. Ya saya naik angkot terus naik sepeda ya kan. Dan waktu itu ke kamar mandi, izin kamar mandi cuci muka sambil ada yang bukan minum ya, ada yang sengaja masuk ke rombongan. Jadi cuma sekali itu. Setelah itu saya sampai rumah cerita sama orang tua, Pak, Bu, tadi aku nggak dapat ini, nggak dapat call, nggak dapat angkot, terus naik sepeda. Terus gimana puasanya? Ya tadi raup di kamar mandi berkali-kali, ya ada juga yang ketelan. Nah di situ minta pertimbangan orang tua, dan orang tua di situ mengarahkan bahwa ya nggak apa-apa, besok lagi mungkin kamu kurang pagi nyetop call-nya, jadi tidak terulang lagi seperti itu. Dan alhamdulillahnya dikasih pengertian bahwa itu harus diganti di hari luar Ramadan, kekurangan puasa kita itu, karena wajib ya untuk. Baik sekali Pak. Jadi untuk tadi mungkin syarat tentang puasa, tentang apa saja mungkin membatalkan puasa. Nah ini menarik sekali, ini akan kita bahas di seksi podcast berikutnya. Nah, masih menjadi penasaran. Nah, Oke Pak, mungkin di acara kali ini, ada satu pertanyaan lagi. Luar biasa. Wah. Ini benar-benar terakhir ya Pak. Mantap. Ya? Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak, saya Irgi dari kelas 7D. Maaf Pak, saya mau bertanya, jika muntah darah dalam hal ini, dan tidak sengaja, apakah bikin batal? Nah, ini menurut Bapak, monggo mungkin muntah darah, tetapi tidak sengaja. Kita harus tahu dulu bahwa yang membatalkan puasa itu kan adalah menelan atau tertelannya cairan atau makanan masuk ke dalam kerongkongan. Jadi apalagi kalau sudah muntah darah, ya kan, untuk keselamatan, untuk kesehatan anak Irgi ya, itu ada baiknya untuk memastikan dulu badan dalam kondisi baik. Kondisinya juga harus karena kalau sakit nanti ya di podcast berikutnya ada syarat sahnya puasa, apa yang membatalkan puasa, nanti akan di podcast selanjutnya. Kalau menurut saya memang itu berarti tubuh dalam kondisi yang tidak normal, tidak wajar. Betul, karena darah itu merupakan suatu cairan yang ada di dalam organ atau di dalam tubuh, bukan yang di luar ya. Kalau mungkin yang keluar mungkin sahurnya pakai kolak, keluar kolak terus ditelan lagi, itu beda. Kalau ini berarti ada yang tidak benar di dalam tubuh. Kalau saran saya, karena pasti dengan muntah itu akan tertelan lagi, jadi mending dipastikan dulu apakah badan saya ini sehat, apakah aman untuk melaksanakan puasa. Seperti itu. Jadi jangan memaksakan jika memang badan itu benar-benar tidak sehat, karena nanti syarat sahnya dan apa-apa yang siapa saja yang boleh diperbolehkan puasa, boleh yang mengganti dengan fidyah di podcast selanjutnya ya. Oke, terima kasih Pak Adi. Ya jadi penasaran ya, tadi itu kan ada disampaikan, wah besok mau dibahas nih tentang syarat-syaratnya puasa apa, rukun-rukunnya puasa apa, jangan ketinggalan untuk podcast berikutnya. Dan sebagai closing Pak, sebagai akhir dari perbincangan kita kali ini, kami mohon untuk
Bapak bisa menyampaikan saran-sarannya tentang bagaimana cara menjalankan puasa versi Bapak agar puasanya bisa lancar. Sekaligus mungkin nanti bisa memberikan semangat pada anak-anak yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan seperti itu, Pak. Monggo. Oke, jadi saran tips and trick ya. Saran tips and trick untuk melaksanakan puasa menurut versi saya agar lebih semangat. Tapi sebelumnya nih anak-anak ini pengen dapat hadiah nggak nih? Kalau pengen dapatnya biar semangat, kita kasih kuis dulu gimana? Oh, kuis boleh. Kasih kuis dulu biar lebih semangat dalam menyaksikan podcast kita. Oke. Boleh dicatat ya anak-anak ya kuisnya. Saya bacakan dulu untuk soal kuisnya. Sebutkan salah satu tips yang diterapkan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk sukses puasa. Wah. Ya. Sebutkan tipsnya. Tadi sudah disebutkan ya. Oh, berarti jangan dijawab lagi ya Pak Eta? Oh, nggak boleh dijawab ya, lagi. Berarti cukup memberikan semangat kepada anak saya, motivasi Okay. tadi aja. Oke. Jadi pertanyaannya, sebutkan salah satu tips atau namanya cara untuk semangat dalam puasa menurut versi dari saya tadi. Tadi sudah disampaikan tadi. Betul. Bisa langsung mengetikkan di kolom chat ya. Kalian bisa menyebutkan nama kalian, kemudian jawaban dari kuisnya apa sambil kalian mengetikkan atau menuliskan jawabannya. Kita sudah sampai di penghujung acara podcast Ramadan di hari pertama ini. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan oleh Bapak sebelum statement penutupan. Dipersilakan, Pak. Oke, ini motivasi untuk anak-anak di rumah dalam menghadapi Ramadan di tengah pandemi. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Egi di Riasarni Pusat bahwa godaan anak-anak zaman sekarang ini berbeda dengan yang sebelumnya. Anak-anak zaman sekarang ini harapannya lebih kuat, lebih mempunyai kualitas yang baik, memiliki pemahaman, memiliki pandangan dalam bulan Ramadan ini jauh lebih baik. Jadi janganlah menyerah jika berpuasa, jika keadaan itu tidak sangat mendesak atau sangat-sangat tidak memungkinkan dalam melaksanakan puasa karena hukumnya wajib. Kemudian yang kedua adalah teruslah menggali ilmu dari apapun itu sumbernya. Mumpung Ramadan, ambillah ilmu yang kaitannya dengan Ramadan. Tujuannya apa? Wah Pak, sudah 10 hari nih. Berarti yang kemarin-kemarin saya terlambat. Tidak seperti itu. Alhamdulillah kita masih diberikan Ramadan. Harapannya tahun depan atau sisa Ramadan 20 hari ke depan itu menjadi lebih baik daripada Ramadan hari sebelumnya. Jadi banyak-banyaklah mencari ilmu walaupun tidak bisa langsung seperti sebelum pandemi kita sama-sama ngobrol dengan teman. Tapi kita di sini fasilitas sudah ada, media sudah banyak, banyak-banyaklah menimba ilmu agama mumpung kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Seperti itu, dan yang terakhir adalah tetap jaga kesehatan, ingat pandemi belum berakhir, tetap laksanakan 5M, patuhi protokol kesehatan, jangan menyepelekan, wah sudah rame nih, sudah pada vaksin, jangan seperti itu, kondisi kita masih belum aman, lindungi diri, dan sayangi keluarga untuk keamanan dan keselamatan kita semua. Demikian, Pak Yohan. Baik, terima kasih Pak. Saran yang luar biasa, pesan yang luar biasa untuk anak-anak. Semoga kedepannya ibadah kita Ramadan kali ini tidak menjadi Ramadan yang sia-sia, menjadi Ramadan yang benar-benar membentuk pribadi menjadi yang lebih baik. Mungkin ini akhir dari kegiatan podcast di hari pertama ini. Jangan lupa besok masih ada podcast berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Saya ucapkan untuk kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Egi, kepada Ibu Nisa, dan kepada seluruh anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan Zoom pada sore hari ini. Demikian rangkaian kegiatan podcast di hari pertama ini untuk edisi Ramadan. Jangan lupa kita bertemu lagi di sore hari besok di persiapan untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyiapkan buka. Terima kasih. Terima kasih.